Lagi kan Oke, ini memang. Alhamdulillah. Oke. Hancur. Alur Podcast, tempatnya bicara. Selamat datang Bang Suemi sama Bang siapa namanya? Kayak gitu ya. Aku host di sini loh, Bang. Siapa namanya? Erik. Oh, Erik. Erik Mania, mantap. Siap. Minum dulu kita. Minum. Minum dulu. Iya. Gimana itu? Gak diisi. Tak ada Yuria. Enggak, ini tuh sebenarnya buat membuktikan kalau kami butuh sponsor. Oh, gitu. Gelas ini bisa diisi. Di sini siapa yang mau ngisi silakan. Iya. Masih diterima. Bang Suemi sama Bang Rikman. Siap. Ya. Siap. Sengaja dihadirkan di Alur Podcast ini. Yang kedua. Sebenarnya bukan mau ditanya-tanya sih, tanya-tanya terus tentang masa hidup, cita-cita bukan, tapi mau diinterview. Bang, enggak kemarin kita udah kemarin ngawali itu, Bang. Ayo. Karena kemarin kalian berdua itu terlalu sopan. Wah, Sopan ya. mendahului nggak ada orang ya. Mendahului. Terkesan Tanpa- menjilat. Ah, Iya, gimana, Bang? tiba-tiba langsung tampil aja di Alur Iya. Podcast. Berarti kami keren ya. Mendahului. Keren. Makanya ada masukan tim tuh kalian berdua itu cocok menjadi calon host. Wah. Iya. Cuan ini. Gimana? Ya bisa diatur, Bang. Jadi atur insyaallah. Alur News apa sih Iya. enggak? Kita bebas berbicara Pasti. di sini. Makanya kesempatan kali ini Mm-mm. aku mau interview kalian berdua. Siap. Tapi kami nggak bawa CV, Bang. Nggak ada ini musiknya pula ya. Oh, iya. Dundang. Editor. Editornya. Tapi Bang ada kemajuannya sangat pesat sekali ya. Oh iya dong. Kemarin udah terpajang. Ini udah 100%, Bang. Kemarin waktu berdua belum ada apa-apa ya. Belum. Sekarang udah ada. Wah. Iya. Tulisan motivasi. Luar biasa. Iya. Gua sudah beli motor. Ini ada 3 motor. Yang paling penting tuh Bapak Iya. pendiri bangsa itu. Enggak, nanti saya mau taruh ini mesin ATM. Buset. Iya. Udah ngalah-ngalahin istrinya Rapiah Mat ya. Oh, maksudnya yang Haryanto taruh ATM sini, selesai nanti kita nge-host, tarik tunai. Iya. jadi nanti yang kita undang itu langsung gesek di sini. Oh ya. Ide Bang. Kalau dulu pakai cek ya? Berapa? Enggak. Ini langsung mesin ATM. Iya. Dia Enggak ada di podcast lain ini, enggak ada. Hanya di Alur Podcast yang ada. Jadi Bang Suemi, Iya, Bang. Bang Rikman. Iya. Gua tanya Bang Suemi dulu. Siap. Jadi deg-degan aku ya. Ini interview langsung nih. Oh, iya. Siap. Ya kan? Nanti kalau buat ini pemirsanya nanti boleh komentar tentang penilaiannya untuk mereka berdua nih. Cocok gak mereka menjadi hostnya di Alur Podcast? Nanti sebenarnya gue pengen cari tuh cewek. Jadi Ada kandidat? imbang. Nanti kita buka lowongan aja. Pasti banyak lah yang mau. Enggak, gajinya tentuin sendiri. Wah. Bang, pokoknya harus Bang, abang kan udah banyak kerjaan di rumah. Udah jadi fotografer. Enggak usah aku aja di sini ya. Oh iya. Kan di sini langsung ada ATM-nya. Jadi silakan tentukan sendiri gaji, terus ambil sendiri. Iya kan? Enak kan? Gila. Iya. Ini asli krisis ini sebenarnya. Mempekerjakan orang tentukan gaji sendiri. Iya, Bang. Bagus nih. Bang Suemi. Iya. Siap. Bang Suemi siap gak jadi host? Saya sih siap-siap aja, Bang. Kalau memang narasumbernya bukan yang gimana gitu ya, yang bukan berat-berat amat lah. Gaji yang diminta berapa sih? Kan sesuai nanti saya tekan angkanya di ATM kan? Oke. Enggak masalah buat saya. Enggak masalah. Ini. Bang Rikman, Ya, siap. mau nggak daftar di host Alur Podcast? Mau nggak daftar ya? Udah enggak. Tapi dia salah satu yang kemarin tuh
yang pertama tampil di Alur Podcast. Iya. Wah, luar biasa. Penjilatnya. Luar biasa Di penjilatnya. callback kok sama dia. Ya nonton loh dari. Aduh mampus kita. Jadi kita ini diinterogasi jatuhnya, bukan di Iya. interview sebenarnya. Tapi memang keren loh ya. Iya. Kita menjilatnya kemarin. Langsung ditentukan nanti gaji ditekan sendiri nanti ke final. Lagi terus dijawabin ini. Gila sih. Tapi Bang Rikman nih, gajinya mau minta berapa kalau di Alur Podcast? Ya, yang penting di atas UMK Batam. Tapi kayaknya UMK tapi demo juga. Demo juga Iya. emang. Saya aktivis Aktivitis. Bentar, minum dulu ya. Enggak, masalahnya enggak, aku takutnya ownernya ini Bang enggak udah lihat profil kita, dia lihat kita aktivis Iya. perusahaan, dia enggak berani macam-macam Bang. Oh, gitu. Pokoknya kita demo di bawah, penuhin warga di bawah. Profilnya pernah 5 tahun tukang cangkul. Ya kan? Ya, CV-nya. Tukang cangkul ATM. Wah. Terampok dong. Rampok dong. Jadi Iya. Bang Suemi sama Bang Rikman apa kesibukannya sehari-hari sebenarnya? Kesibukannya masih ngonten-ngonten, terus juga produksi video, motret. Itu sih lebih kebanyakan gitu. 80%. Kalau ngonten itu yang terima telepon itu kan? Aduh, apa nih? Apa nih job ini? Yang kita nelpon orang itu kan? Kontak, ya Allah, tolong bantu aku. Joknya ini aduh jauh. Wah, lucu sekali. Nggak nyampe ya Allah, maafkan saya. Kita harus menjilat nih, biar lolos kita. Iya. Enggak. Kalau kalian tuh jadi narasumber tuh harus berwibawa. Oh, siap. Siap. Rapikan dulu. Terbaik dulu. Kalau Bang Rikman sendiri kesibukannya apa? Saya masih bekerja di perusahaan sambil bikin konten juga di channel saya. Nggak usah disebutin lah ya, Rikman Erik. Yang jelas makan. Kalau nggak salah yang sibuk makan-makan ya? Iya, wah nonton. Ya, jadi owner salah satu subscriber saya juga. Bunyi. Waduh, iya Bang, karena kan itu yang paling gampang sih menurut saya. Oh gitu. Dibikin tengah malam. Jadi selain bikin itu juga videonya gampang. Dan sambil ngurus keluarga juga sih, Bang. Tapi kan ngonten itu kan nggak gampang kan? Enggak. Sebenarnya sama sih waktu mendirikan Alur Podcast itu bukan gampang juga. Iya, nggak gampang. Sama aja sih sebenarnya susah kan. Apalagi di tengah persaingan sekarang kan. Iya betul. Iya. Ini YouTube. Tapi mimpi terbesar kalian itu nanti ketika sudah udah viral lah, apa sih yang mau dibuat? Siapa dulu nih? Abang dulu ya. Oh iya. Saya bilang dulu. Sebenarnya kalau sekarang ini mimpi target besarnya itu apa ya, nggak mulu-mulu lah, subscriber memenuhi syarat, Oh, gitu. AdSense dapat, itu aja sekarang ini Bang. Gitu. Itu. Dan tentunya emang juga berusaha masih membuat konten yang mengedukasi tentunya, nggak ngasal, tapi ada informasi di sana, ada edukasi di sana, itu sih sebenarnya. Berusaha belajar ya, walaupun konten-konten yang saya buat itu mungkin nggak dianggap mengedukasi, tapi berusaha sedang belajar lah. Apalagi sama Bang Ering, saya belajar banyak. Oh gitu. Iya, cara makan. Bapak guru ya? Iya. Bukan. Oh bukan. Kirain guru tadi, soalnya muridnya di sini. Nih, teknik makan kriuk itu gimana gitu? Itu tuh nggak ngerti Iya. gitu. Itu gimana itu caranya? Makan kapurung ya? Kalau saya sih, tadi pertanyaannya apa sih? Itu tadi. Target. Jadi lupa kan? Mimpinya. Terus mau buat apa ketika udah viral tuh? Ya kalau untuk sekarang kan Bang, kalau udah bekerja sama dengan YouTube ya, iklan juga udah masuk, AdSense juga udah masuk. Ya paling sekarang belum, cita-citanya belum terlalu tinggi sih Bang. Mau jadi polisi atau TNI? Ah, ya lucu, nggak kalah kayak komikal nih. Klik kita. Ya semoga lah nanti kalau subscriber udah 1 jutaan ada lowongan lah buat jadi tapi ekspresi dia ketika menyampaikan sesuatu cita-citanya itu kayak ingat waktu sekolah kan. Oh. Kalau dipanggil ke depan tuh kan.
berdiri tuh dengan cupu ya kan. Apa cita-citamu? Saya pengen jadi dokter, jadi standar lah. pilot, pokoknya yang luar biasa lah. Jadi guru ya kan, mulia. Jadi polisi ya kan, nangkap bapak gua ya kan. Gitu kan. Kalau abang tulis ceritanya dia apa? Cita-citaku. Nah, ini kita juga mau tanya nih, cecer juga ini. Kalau cita-cita aku tuh sebenarnya dulu sama sih umumnya, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Kalau dulu kan TNI kan, ABRI. Pengen jadi ABRI ya kan. Karena dulu waktu ditanya, gua tuh kesal sama teman satu kelas. Kenapa tuh? Dicagilin terus. Karena badanku dulu nggak kayak gini besarnya, kurus. Jadi habis tuh diajar terus di sekolah tuh. Oh, jadi bahan ini. Iya. Jadi cita-citaku tuh jadi tentara. Agar pas nanti aku udah pakai sepatu tuh kan, targetku dia. Gitu. Gimana caranya? Wah, pokoknya aku cari dia. Itu cita-citaku kenapa jadi tentara gitu. Terakhir jadi tukang tanya-tanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini udah termasuk berhasil sih. Satu lagi dong pertanyaannya. Apa sih motivasi abang membuka Alur Podcast ini? Tapi ini apa nih? Hostnya gua atau dia? Ya nggak apa-apa. Kita bebas, bang. Gue bebas bicara ini. Kami lihat abang. Kita yang mau diinterview, tapi emang takut-takut nanya kami. Ya udah kami aja yang nanya. Kami nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Nggak ada yang terlalu menarik, bang. Malah jadi kayak nanti orang muntah pula dengan kisah kami ini, nggak ada. Enggak, sebenarnya gue bingung sebenarnya. Gue bingung mau nanya apa. Nanya pernah korupsi atau enggak juga. Susah ya kan. Susah karena ini bukan pejabat yang perlu ditanya. Jangan. Tapi malah sebenarnya tukang tanya semua. Iya, biasanya kan bertanya. Enggak, Bapak dulu daftarnya sebagai host atau apa sih? Waduh. Di Alur Podcast jadi host kan? Iya. Bukan sebagai jadi wakil rakyat kan? Oke, kalau gitu kita ambil alih nih. Kita akan tanya dia. Diberi kesempatan. Kita coba aja. Kita bisa diduetkan dulu kita. Tunggu. Gua rubah cara duduk dulu. Iya. Ini perlu pakai gua. Enggak, walaupun kita di Batam kayak Jakarta gitu. Iya. Kayaknya ada gua gitu, Wak. Udah gua gitu, Wak. Ya kan sebelum dipindah ibu kota. Jadi DKI itu selalu disebut, ya kan. Nanti kalau udah pindah ya udah guanya mungkin pindah juga kayaknya ya. Pindah kemana? Pindah Ke mana itu? Kalimantan ya? Iya. Oh. Kayak mana tuh kalau misalnya pindah di daerah etnis Banjar sama Dayak di sana gimana gitu? Tapi aku sih kayaknya nggak setuju bang kalau pindahin Kalimantan. Lebih cocok pindahin ke Bengkong Harapan 2. Gue suka jok ini nih. Ini yang gue kangenin sama Erik nih. Tapi jalan Bengkong tuh sempit loh. Iya. Bagus Piayu. Piayu. Kenapa Piayu? Piayu ada juga yang sempit sih. Iya. Ada yang sempit. Sempit ya? Apa? Kalian karena tinggal di Bengkong dua-duanya. Iya. Bang Erik di Bengkong ya? Enggak, aku di Bentar. MB2. Pengangkutannya dua. Aku Punggor. Oh, Punggor. Bang tapi aku sebagai orang Batam Center nih gara-gara Bang Soemi tinggal di Punggur, Bang Soemi tuh harus berbangga gitu bang. Nah, kenapa tuh? Karena satu-satunya jalan dari Punggur yang bisa tembus Piayu ya di Punggur bang. Iya. Yang lain nggak ada loh. Kok tahu sih? Sering nyari Kupang ya? Kupang di laut ya. Kan di depan dam Beryangkang tuh ada lepas juga itu. Oh enggak ya? Kayaknya kan mujair. Iya. Oke, sekarang kita ambil alih dulu. Kita sebenarnya penasaran sama kalau dia menyebut kita tadi adalah bakal host, ya. Karena belum ada yang ini juga kan, belum ada keterangan yang resmi. Jadi kita bilang apa deh? Biar gua klarifikasi sekarang. Iya. Jadi berkas mereka ini Sudah masuk. Oh, alhamdulillah dibaca. Padahal nggak ada berkas. Kita udah menyebutkan beliau sudah menyebut kita bakal host. Nah, dia ini siapa? Dia CEO. Aku tadi mau ngomong bareng ini adalah. Tapi nanti di efek boleh kali ya nanti editor. Perkenalkan nama saya OB di sini. Iya, CEO. Oke. Baru bekerja 1 bulan.
Sebenarnya kalau saya sudah tahu visi misinya kenapa ini dibuat, kemudian Tanya lagi dong, mungkin pemirsa belum tahu. Oh, gitu. Tanya ulang Oke. aja. Ini kita serius bang ya? Serius. Yuk, Oke, Bang Soemi tanya dulu. Kita serius ya. serius. Serius. Ini berat masalahnya nih. Ayo, Oke. tanya. Udah, diam. Tanya. Oh, Oke. Tanya cepat. Oh, pertanyaannya. Pulang aku. Kembali lu. Saya kira ada ini. Ayo, tanya dulu. Namanya udah tahu lah di channel ini, Namanya tapi ada. untuk mana tahu nanti ada yang nge-share. Namanya adalah biasanya dia nggak mau nyebutin embel-embel Oke. BG-nya itu ya. Siap. Sebenarnya nama tak siapa lah, nama lengkap tak siapa? Sekalian aja tanya nomor urut. Kayak mau caleg juga. Nggak bisa serius gitu nih. Kita udah mau merasa serius tapi nggak bisa nih. Tetap lawakan, nggak apa-apa. Kita gas aja terus. Lucu nggak sih? Coba ada pertanyaan. Ini acara apaan sih? Nggak tahu. Bang, mungkin kan sebagian selama ini kan abang di Alur News ya, yang media online. Mungkin banyak kan orang nggak ngelihat abang gitu kan, lihat dari tulisannya. Cuman saya pernah baca sedikit profil tentang abang, yaitu di dalam keluarga sendiri, Iya. seorang laki-laki gitu ya. Kan? Tapi jangan bacakan judul dalam berita itu. Karena satu-satunya orang yang belakang. Aku baca. Karena dalam rilisnya itu nggak ada itu. Iya kan. Wah, kirain abang berani betul nih. Ini yang pernah melaporkan. Iya. Itu bener. Itu bener abang. Judulnya sesuai. Benar, cuman kan bukan profesi. Waktu itu ya pribadi, bukan profesinya. Tapi di situ kan profesi yang disebut. Pernah melaporkan. Sekali gua baca, alamak nggak ada tulisan dalam rilisnya tuh. Dari mana nih judulnya? Ya udahlah, terima aja lah. Iya kan? Di media sebelah ya. Media sebelah. Tapi itu betul bang ya. Abang melaporkan ya. Betul. Nggak dimarahi gitu tuh. Enggak lah. Enggak lah, orang udah sudah nyumbang kan. Dia tahu. Daripada gua lapor ke Pak RT. Nggak waktu serius, dia kan orang ternama gitu di Batam. Bisa dibilang Batam ini sepotong punya dia lah. Iya. Dia apa ekspresinya? Tahu nggak kalau itu abang lapor? Kalau kita kan masyarakat aja. Iya. Dia tahu nggak? Tahu nggak gitu? Nggak apa sih? Mau disebut atau enggak ya? Iya, maksud nggak apa-apa. Pasti kan dia baca itu. Biasa kan dia orang penting tuh. Kalau nggak dia pasti. Ada nggak responnya? Entah dia kirim orang atau jangan terlalu gitulah, jangan terlalu formal lah. Nanti kau butuh juga nanti sama aku gitu. Enggak sih, kalau dia ngirim orang itu kan nggak tahu kita dia yang ngirim atau enggak. Kalau orang yang datang tuh ada. Cuman kan untuk memastikan itu suruhan dia atau enggak kan nggak bisa juga. Tapi yang dibahas tentang masalah itu. Iya, masalah itu. Ada yang buka pintu kayaknya. Iya. Aku boleh keluar kencing nggak? Cuman masalahnya tuh ya tentang pemilu dulu. Pemilu. Iya. Itu sih. Intinya kalau dengan Rianto ini mungkin pada saat itu mikirkannya adalah hak-hak konstitusinya Jadi kita laporin tuh sebagai pemilih. Itu sih. Sebagai pemilih berarti masyarakat dong, bukan profesi kita. Iya. Masalahnya owner Alurnes satu-satunya orang yang pernah melaporkan bapak beliau itu. Bapak beliau itu. Makanya Tapi itu udah clear. Karena alhamdulillah. Sudah ada putusan waktu itu kan. Iya. Cuman nggak tahu nih waktu itu ditanya tentang profil masa kecil kan. Tiba-tiba baca judulnya beda. Iya betul. Dan itu salah lah ya. Karena masalahnya tuh di rilisnya itu nggak ada ditulis itu. Nah, kembali masih di tema yang sama, kita kan ke judulnya kan udah ke masa kecil. Dengar-dengar dulu waktu kecil apa namanya bersaudara gini. Tunggu. Gua gemeteran nih sebenarnya. Aku takut salah tanya gitu kan. Gini, dulu katanya waktu kecil menurut berita itu ya, katanya abang nggak tinggal sama orang tua gitu, dititipkan gitu tuh, itu biar apa sih? Oh enggak, jadi gua gini, nama aku nih kan ya Jawa lagi kan? Jawa. Iya Jawa. Emang yang ngasih nama tuh orang Jawa. Orang Jawa. Jadi orang Jawa. Jadi karena dulu tuh
Kalau saya kan abang saya itu kan meninggal bayi, ada 5. Jadi kalau hidup semua, jadi meninggal nih 5 laki-laki. Yang tinggal sekarang itu 6. Nah, saya anak ke-6, yang di atas saya itu cewek semua. Nah, kalau saya hidup semua laki-laki itu, saya anak ke-11. Jadi ya ada harapan orang tua dulu itu ya mungkin dengan saya dibawa orang Jawa tuh ke rumahnya 1 hari, dikasih ASI, ya kan, dikasih nama, ya dengan harapan tuh umurnya tuh panjang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya hidup. Nah, abang-abang saya tuh ya umur 1 tahun tuh meninggal, bayi lah meninggal. Nah, tinggallah saya anak sendiri. Berarti sekarang laki-laki sendiri ya? Iya, dulu jadi orang Jawa yang ngasih nama Hargianto. Enggak. Dulu Suryanto. Mas. KTP Suryanto. Hah? KTP? Enggak. Dulu dirubah. Enggak, saya ganti itu waktu SD. Iya, SD. Saya ganti sendiri karena terlalu Jawa. Berarti emang bandel dari kecil ya. Iya. Kelas 6 SD udah bisa ganti nama sendiri. Tahu nggak sih Bang, kalau di itu untung nama saya sendiri yang saya ganti daripada nama guru saya yang saya ganti. Ngeselin ya kan? Hah? Tapi Pak, Kalau saya sering dimarahin guru tuh. Ya udahlah saya terima kan. Iya. Ya kan? Daripada saya yang marah, bapak mau saya ganti namanya kan gitu kan. Biasa-biasa dipanggil Bude, Pade, Kadia lah. Kok jadi Sunda dia? Masa kecilnya di mana sih Bang waktu dulu? Sekolah SD, SMP mungkin sampai yang lebih tinggi lagi di mana? Di Batam kah? Enggak, saya kebetulan kan dari Jambi. Dari Jambi, oke. Kecamatan Nipa Panjang. Nipa Panjang, oke. Tahu kah? Tahu. Pernah ke sana? Pernah ke sana? Iya. Alhamdulillah. Masih seputaran Indonesia. lah. Indonesia lah. Masih Indonesia. Jauh Bang perjalanan ke sana. Nipa semua itu, sungai Nipa. Tahu nggak Nipa? Tahu dong. Kalau di kampung bikin atap. Nggak serius nih pernah ke Nipa Panjang? Pernah. Saya tinggal di Talan Duku. Oh pernah tinggal, mau gitu. Kirain kan dari Nipa Panjang tuh kota besar. Iya. Kalau kita mau ke Talan Duku lewat Nipa Panjang. Iya. Lo Nipa Panjang. Halo keluargaku. Iya, waktu dulu ini tinggal di Nipa Panjang, Provinsi Jambi. Jadi sekolah SD. Sekolahnya di sana semua. Semua di sana, baru ke Batam. Iya. Waktu itu gimana sih kisah-kisah sekolah-sekolah yang di sana masa-masa kecil di SD SMP itu ada hal-hal apa sih yang bandel gitu? Maksudnya kebandelan seorang Jadi gini. Haryanto itu apa sih gitu? Jadi gini, kalau cerita tentang saya itu kan mungkin karena laki-laki sendiri ya. Oh, laki-laki gitu. sendiri. Jadi dikenal tuh di kampung tuh anak manja. Ya. Oh, anak manja bakal. Anak manja. Tapi memang Satu-satunya. itu pandangan orang luar pasti beranggapan seperti itu Bang. Dan saya keenakan Iya, dipanggil begitu. Memang manja betul. Manja betul ya? Iya. Jadi aku ingat tuh waktu zaman sekolah dibikinin nasi goreng, dikasih nasi kuning gitu ya kan, telur ya kan, dikasih bakwan. Jadi orang tua saya kan, ibu kan pandai bikin kue tuh, gorengan. Kakak saya jualan kue. Jadi saya itu belum bangun, udah ada semua tuh di kamar. Memang Iya. manja ya. Jadi memang fakta. Pokoknya kerja dulu di kampung itu nggak ada. Iya. Pokoknya kalau di kampung tuh dikenal anak manja terus bandel. Jadi kalau lagi marah minta jajan, minta mainan, pokoknya sendal yang di luar itu dibuang semua. Terus sampai tamat dulu ya, di MAN itu masih juga rajin ngantarin orang tua. Kita antarin orang tua ke kebun, kita main bola. Iya. Ciri-ciri anak durhaka. Amit. Ya terus. Iya. Jadi memang dikenal di kampung tuh jujur ya. Aku tuh dibilang anak manja terus nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Iya, bangunnya siang. Ya kan, makanya waktu saya merantau di Batam, itu banyak yang meragukan. Kenapa? Wah, bisa kerja nggak nih kan, anak mami ya kan? Ya karena saya sendiri laki-laki kan. Terus di kampung dikenal nggak mau kerja. Terus cuman kerjanya main bola ya kan, nongkrong sampai pagi, kerjanya cuman itu. Jadi ya gitu. Jadi ya udahlah,
pas di Batam lah saya buktiin. Iya. Sampai sekarang memang belum ada apa-apanya, tapi ya di situ. Jadi kan aku tuh kan berasal dari Riau bang, dari Jambi ya tetanggaan lah provinsinya. Kalau di tetangga kita. Iya. Oh gitu. Oke, udah lapor RT? Udah dong, tapi pindah lagi, nggak lapor. Nah di Jambi itu kan sedikit dikenal bang, masyarakat di sana, apalagi etnis yang dari Sulawesi Selatan, itu ada istilah senggol bacok. Nah itu anak-anak mudanya umur yang belasan tahun, misalnya tuh 18 sampai 20 tahun itu ada kayak tradisi, misalnya kayak mereka tuh bawa kalau di Bugis itu kayak kawali begitu. Semakin panjang ini keluar maka semakin ganteng. Abang mengalami itu nggak? Wah, mengalami. Mengalami ya? Iya, apalagi waktu musim maling ya. Nipa Panjang itu kan ada maling itu aneh. Jadi dulu pernah kejadian tuh maling itu hilang-hilang. Iya. Iya, kerjanya tuh makan di rumah orang. Iya. Jadi dia pas jadi dia pas masuk ke rumah orang, dia masih sempat makan tuh. Iya betul. Dan itu pindah-pindah, besoknya pindah sini. Nah, jadi kami tuh saya kan sama teman-teman tuh keluarnya tuh kalau pulangnya tuh subuh. Jadi setiap keluar tuh ya bawa ini cangkul senjata yang biasa tiap pagi ya, kan? Ya dikasih jeruk ya kan. Karena itu tadi, karena ada maling tuh tiba-tiba yang hobi ya sebelum ngambil barang, jadi dia makan dulu. Iya. Nah, ada mie, masak mie, ya kan. Bahkan dia minta tuan rumah. Oh, bukan maling. Ya, terus saya kan di tahun kalau nggak salah kemarin 2011 tuh saya ke Jambi juga, tepatnya di Talanduku, dan di sana tuh saya merasakan jalannya tuh hancur bang, apalagi jalan yang dari Talanduku arah ke Angso Duo waktu itu kalau saya ingat saya. Itu gimana sih bang jalannya, udah oke nggak belum sekarang? Alhamdulillah. Oke. Hancur. Aduh, aku seneng banget jawabnya gini deh. Lucu. Jadi gini, jadi saya kan pernah pulang tuh tahun lalu kalau nggak salah ya. Oh, berarti baru banget ya? Bukan. 2021 kalau nggak salah itu ya. Itu saya pulang itu, wah kasihan. Jadi kita ngelihat di Batam ini, di Batam ini kan jalan udah luar biasa ya. Pembangunannya bagus terus. Hidup baru di. Wes. Patut jadi naik lagi. Terus. Iya. Jadi di sini kan terlihat ya kan, semua jalan udah cantik, ya kan. Kalau kita pulang itu, waduh miris. Saya kadang mikir tuh, ya ini kapan sih, dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun tuh hancur, nggak pernah bagus. Bahkan pernah ada kejadian tuh, itu wilayah yang hancur itu kan daerah Tanjung Jabung Timur tuh, ya kan. Wilayah Tanjung Jabung Timur itu ada di kalau nggak salah itu di Sabah, Lambur. Ya, Lambur. Waduh, itu menuju namanya Teluk Serdang itu hancur. Jadi pernah ada kejadian tuh orang melahirkan atau ibu hamil tuh sampai meninggal. Meninggal gara-gara jalan. Iya, karena nggak bisa lewat ambulannya. Ya kan, mau dibawa ke Kota Jambi. Karena sampai sekarang tuh kalau tempat saya tuh kan Nipa Panjang tuh kalau ada emergency itu masih dibawa ke Kota Jambi kan. Nah, makanya sebenarnya salah satu tuh kita ya sebagai anak muda dari Jambi, ya kapan sih dibangun rumah sakit. Tapi yang paling prioritas tuh sebenarnya jalannya itu harus dibagusin. Iya, aksesnya. Karena ya itu kan kebutuhan semua orang ya. Karena sampai sekarang apalagi musim hujan, waduh, itu kayak pokoknya kayak gunung-gunung yang nggak menentu gitu. Tiba-tiba ada aja kayak kolam lele. Iya betul. Kadang kita ngindarin jalan lubang satu, di depan ada lubang lagi. Terus ada orang yang ngusil tanamin kelapa di sini. Iya loh. Jadi sampai saya pernah ngomong sendiri ya. Kayak karena miris ya, kasihan juga dengan orang sana ya kan. Kita yang nikmatin jalan di Batam tuh enak aja kan, sekali lihat di kampung hancur. Jadi pernah saya ngomong sendiri, kapan ya Pak Jokowi itu datang ke Batam atau kemana kayak kan, ke Batam lah minimal kan. Saya punya kesempatan, langsung saya nggak sampaikan tentang Papua,
Iya. Tapi saya sampaikan tuh kampung halaman saya. Jambi. Ya, Jambi. itu. Iya. Ah. Kenapa? Keren. Bukan Papua aja yang perlu perhatian, Pak. Iya, iya. Tapi Jambi itu butuh Banyak. perhatian, khususnya Masih banyak. daerah Tanjung Jabung Timur tuh. Sampai sekarang Bang. Oh, sampai sekarang hancur. Saya pun dulu waktu kesana tuh heran soalnya. Hmm. Pak, soalnya di atas lubang ada lubang lagi. Iya, sampai ada jembatan tuh buatan. Heeh. Tiba-tiba aja. Jadi kemarin tuh saya bawa mobil ke sana. Wah itu sampai berapa kali tuh saya harus turun dari mobil karena nyangkut kan, tiba-tiba ada jembatan. Lubangnya itu bukan main lagi. Jadi kebayang nggak kalau misalnya orang sakit atau orang mau melahirkan kan dengan kondisi jalan seperti itu kan, waduh. Melahirkan di mobil ya. Makanya ya sebenarnya satu-satunya itu ini harus ada perhatian dari pemerintah pusat. Kalau untuk daerahnya nggak sanggup karena bukan ibaratnya bukan 1 kilo 2 kilo. Iya, kadang ada yang ngantri itu dari jam berapa ya? Jam 9 ke jam 9 itu kan. Berjam-jam orang ngantri loh kan, kasihan. Makanya ini kapan ya ketemu, kalau aku punya ini kesempatan bisa ketemu Pak Jokowi. Ini yang aku sampaikan. Jalan di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi itu harus bagus. Iya. Kalau kita dengar keterangan beliau kan peduli dengan daerah tanah kelahirannya. Iya Tapi dong. poster ada yang beredar loh di Batam loh, bakal anak muda. Gimana itu? Itu peduli isu. Batam. Itu isu. kita melangkah ke Batam. Bang, kenapa sih mau merantau ke Batam gitu? Nah, kenapa ke Batam, Bang? Apakah karena jalanan lo berlobang di kampung bosan aku jalan berlobang Batam aja gitu? Enggak ya. Bukan itu. Bukan karena jalan ya. Malah aku bingung kenapa aku bisa sampai di sini. Kok bingung? Waktu itu Jadi dulu tuh aku kan kerja tuh di kota Jambi, di Oh, WTC. Jambi. Ada namanya WTC-nya, ya kan, di distro dulu. Jadi aku kerja di sana. Dulu kan ada sepupu saya tuh ada di sini duluan. Jadi ya sepupu tuh nyuruh udah Ngajak, main ke Batam kerja. Jadi ya udah deh, pikir-pikir Jambi begini-gini terus. Dengan apalagi kalau masih di sana kan pasti saya masih manja gitu loh, nggak bisa mandiri kan. Ya udahlah, nekat ke sini. Jadi tinggal langsung satu kos sama sepupu kan. Kosan. Iya, ngosan. Jadi ya dulu tuh kalau ke Batam sekarang kan udah ada pakai Roro kan. Udah naik tipe kan. Roro terus pesawat kan, ferry. Kalau kita dulu mah masih dapat saya naik kapal kayu itu. Oh iya, Kapal kelapa. angkat barang. Emang ada kapalnya dari Batam. Kata orang Bugis itu bo kapal aja. Sekarang pun masih ada sih banyak. Iya. Ada kayak barang-barang bekas kayak Iya. drum semua ke Jambi masih ada. Jadi pengalamannya tuh ke Batam tuh dulu kan masuknya di Pungur. Betul. Sampai sekarang pun Pungur masih. dalam tuh kan. Pungur Yang dalam. pakai bo tuh, pakai bo. Pakai pakai ya. bo. kapal kayu. Jadi kapal kayu itu dulu isinya tuh belut pisang. Ya kan, belut pisang. Dulu kan biasanya tuh ada yang bawa sapi, ya kan, kambing, ya kan. Kalau sekarang mungkin Kalau monyet nggak ada, nggak ada. Ke saya mukanya. Makanya waktu saya pakai kapal itu ke sini, itu kan ada belut, ada pisang. Makanya saya mikir, ini yang dibawa ini ada pisang. Terus yang makan siapa kan? Gitu. Itu belut. Jadi sampai Batam Oke. sampai Batam itu sedihnya itu. Orang kan biasanya kan kalau ferry kan Duduk. di Roro ya, Roro Iya. bisa tidur ya kan, ada tempat tidurnya. Kita waktu ke Batam istirahatnya di atas belut. Iya. Dulu perjalanan berapa lama sih, Bang? Hah? Kalau naik kapal kayu itu? Nginep sih? Ada semingguan nggak sih? Enggak lah. Sehari semalam lah ya. Sehari semalam. Iya. Dari Jambi langsung ke Batam. Itu pertama kali datang ke Batam. Iya, jadi kebayangnya itu Batam tuh kan wah, ada gedung, Iya. kan gedung tinggi, ya kan? Ke Jakarta ya, Jakarta. Oh, sekali masuk lihat Pungur, mana Iya. kotanya kan? Gitu. Iya, jujur, kayak Primol itu kalau nggak salah itu baru dibangun. Baru di Batam. Iya, baru dibangun. Nah, tapi zaman saya kan udah lumayan susah juga cari kerja kan. Ya namanya tetap nyari-nyari orang dalam aja gimana caranya, ya kan?
Nggak kayak Minyak langka nggak dong? Waktu itu minyak langka nggak? Oh kalau minyak. Oh iya ya. Kok bisa langka ya? Oh, skip bahaya. Enggak, ini jujur loh. Kita sebagai anak kampung ya, Iya. kan? Kita bukan orang kota, Iya, anak kampung. iya, saya ya kan? kampung. Kita nih anak kampung. Di kampung Pak ada sawit kan? Wah, Ada sawit. Kalau di kampung saya bukan sawit bang, memang kelapa yang dibikin minyak goreng terus tainya bisa dimakan itu enggak sih? Boka. Teh boka itu dilek sama itu. Mana bicara? Iya, ada nama apa? Bahasa Australinya apa? Boka ya? Boka. Iya. Tai boka. Tai yang bisa dimakan tuh. Iya benar. Ya, jadi perasaan saya tuh orang tuh banyak yang panik gitu kan minyak langka. Kalau saya nggak panik karena di kampung saya nggak bakalan ada ngaruhnya. Oh, bisa buat sendiri ya? Orang tua bikin sendiri. Oh, sip. Di pero-pero. Allah bang, aku lama baru dengar itu. Leja. Leja-leja. Apalagi waktu ini ya. Kalau di kampung kan dulu kan. Di pese. Kalau kita nggak punya minyak rambut kan? Oh iya. Tapi bau itu loh. Awetnya cuma 2 jam aja, selebihnya tuh banyak. Itu apa sih? Aku nggak ngerti. Terus bang, apa namanya? Sekarang kan di media nih, itu memang ada background media nggak sih? Sehingga dari kampung, bawa dari kampung. Dari kampung memang udah enggak. Tapi dulu ya, jadi gini, kalau dulu kan waktu saya kecil tuh, memang udah hobi tuh ya satu, saya bergaul dengan orang yang lebih tua daripada saya. Terus hobinya tuh nonton berita. Wah, Iya. TV One nih, TV One. TVRI. Bukan. TVRI salah satu. TVRI. Terus ada SCTV lah. Ya. Jadi selain berita, saya paling suka tuh nonton dulu waktu kecil itu Andia, bukan India ya, Andia dulu saya sebut. Nah itu, jadi kalau siang tuh kan jam 11:30, udah saya nonton berita tuh, seru aja tuh. Dan saya suka nanya-nanya. Kadang saya nanya sama guru. Kan capek dong kalau ditanya terus kan. Iya, nanya dong. Nanya Saya lagi. tanya dong. Boleh dong nanya. Pak guru, pindah dari sekolah ini kapan? Iya, bahaya. Ya, itulah sekilas mungkin obrolan kita sama Deng Bapak CEO kita. Iya, semoga setelah ini dia membuka hatinya untuk menerima kita ya. Iya, karena Tapi jangan di CEO kali lah. Terlalu terlalu Owner tinggi. aja, Ya kan? owner. Kita kan orang kampung, Bro. apa tuh? Ya kan? Mandor kalau kampung Mandor. Direktur lebih tepat. Mandor. Iya. Itu sekelebat bahasa apaan ya? Sekelebat apa sih? Minyak boka. Sekilas sedikit latar belakangnya. Tapi- Pak Prianto. Tapi saya boleh ngomong nggak? Betul. Boleh. Ini Anda yang punya ngosai. Ini dari hati nurani nih. Iya. Ya kan? Ya mudah-mudahan lah para menteri atau siapa kayak atau Pak Presiden langsung nonton ya kan. Pokoknya Pak Presiden, saya mewakili warga Jambi, kalau bisa jalannya tuh dibagusin di daerah sana ya kan. Iya. Ya kan? Ya, biar kita merasakan betul-betul ya dengan statementnya tuh kan pokoknya pembangunan yang merata ya. Pemerataan. Iya dong. Iya. Itu sih. Tenang kok, kalau membangun di Jambi nggak ada teroris di sana ya, Iya. nggak ada ditembak-tembak. Nah, kalau di sana mantep-mantep. Malah dibantuin malah. Iya. Wah, kalau di sana kenyang gitu mah. Lagi Oke, ini